Sebab kalau bukan karena ketakwaan, kita nggak punya nilai di hadapan Allah. Nah, nilai kita tuh ya memang dari takwanya. Sebab kita bukan makhluk sebagaimana makhluk yang lain daripada manusia. Katakanlah ada sapi misalnya kan ya. Ukuran baik, bagus atau tidak bagusnya sapi itu dilihat dari besar dagingnya, berat badannya. Makin berat timbangan sapi, makin mahal harganya tuh. Tapi di samping sapi ada burung perkutut namanya, gitu. Dagingnya sedikit, timbangannya ringan, tapi harganya bisa lebih mahal dari sapi itu. Apalagi burung perkutut yang habis menang lomba, kan ya? Lebih mahal itu. Karena yang diukur dari burung perkutut bukan dagingnya, tapi suaranya. Nah, kita bukan sapi, kita juga bukan burung perkutut. Jadi nggak usah kejar-kejaran naikin berat badan. Kalau emang begitu ya lombanya sama sapi kan. Nggak usah juga bagus-bagusan suara. Sebab kalau yang bagus suara ya burung perkutut lebih mahal nilainya daripada manusia. Nah, kita ini di sisi Allah nilainya ada pada ketakwaan. Tapi karena takwa ini status yang tinggi, sulit digapai, maka Allah kasih 1 bulan. Sepanjang 12 bulan ini Allah kasih 1 bulan dan dia datang berulang setiap tahun biar jadi refleksi. Begini loh jadi orang takwa itu. Salah satu yang diajarkan oleh Allah untuk kita jadi orang bertakwa dengan ibadah puasa itu nilai kejujuran. Jadi orang jujur. Jadi orang yang jauh sama bohong. Jadi orang yang gak mau dusta. Jadi orang yang gak mau nipu. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebab ibadah puasa ini memang ibadah yang tidak ada bacaannya. Gak kayak sholat ada bacaannya. Ibadah puasa gak ada gerakannya. Kayak sholat kan ya. Ibadah puasa tidak ada bajunya. Orang tidak bisa bedain mana puasa, mana nggak puasa dari peci yang dia pakai itu kan nggak. Gitu. Kalau orang ihram tahu bedanya tuh. Orang ihram tuh pakai kain ihram laki-laki kan ya, perempuan beda ada tandanya. Jadi itu askar-askar yang di Masjidil Haram mau ngusir juga berani dia gitu. Sebab yang boleh tawaf di Matof tuh cuman yang lagi ihram aja. Gitu. Yang tawaf sunnah nggak boleh. Ada tandanya. Zakat sedekah juga ada wujudnya begitu kelihatan. Nah, ibadah puasa nggak kelihatan, nggak ada bacaannya, nggak ada bajunya, nggak ada gerakannya, nggak ada bawa-bawaannya, nggak ada. Ibadah puasa nggak kelihatan. Maka untuk ibadah puasa yang tidak terlihat ini kesempatan untuk dusta, kesempatan untuk pura-pura tuh gampang. Beda kayak sholat. Kalau sholat orang nggak bisa pura-pura. Yang kemarin kalau kita ingat tahun zaman COVID itu kan viral di mana-mana tentang video petugas COVID yang sholat jenazah COVID di makam tuh tapi sholatnya pakai ruku kan gitu kan ya. Kan orang diketawain satu Indonesia gitu. Sebab ibadah sholat tuh kelihatan. Orang mau pura-pura sholat gak bisa. Masa ya sholat jenazah pakai ruku kan gitu. Iya, ketika ditanya itu sholat jenazah Ustaz, kalau berdiri doang tuh orang muslim biasa itu. Ini yang saya sholatin dosanya banyak Ustaz gitu. Makanya kudu pakai ruku, pakai sujud juga gitu. Orang tetap bilang salah sholat begitu. Sedekah juga sama, sedekah zakat tuh nggak bisa orang pura-pura. Sebab sedekah tuh kalau bahkan dalam fikih zakat ada syaratnya kan ya. Belum gugur kewajiban zakat seseorang kecuali ini harta yang dizakatkan sampai ke tangan mustahik atau minimal ada amilnya kan begitu. Artinya ada rukun itu jadi syarat, keberadaan orang lain yang menjadi penerima itu jadi syarat. Artinya kelihatan, karena kelihatan orang nggak bisa pura-pura. Haji juga sama kan, satu kampung tahu kita berangkat haji kan ya. Sebelum berangkat haji kita undang ratiban. Orang kalau ratiban haji itu semua mau diundang sama dia gitu. Lurah diundang, RW diundang, mantan RW diundang. Dulu namanya ada dekel, dekel diundang, dewan kelurahan kan ya. Kalau sekarang namanya LMK gitu. Biarin LMK nggak kenal, pokoknya diundang aja. Biar kelihatan gede acaranya, satu kampung tahu. Maka untuk pura-pura haji itu susah. Pura-pura berangkat haji kan susah.
Walaupun ada kejadiannya begitu, tapi tetap malu juga ujungnya kan gitu. Zaman tahun 2000 berapa tuh yang awal pertama kali keberangkatan dibuka setelah Covid tuh, banyak marak ada beberapa jemaah yang tertipu kan ya pura-pura susah. Gak bisa mau pura-pura haji kemana, mau ke Tanah Abang kan ya. Pulang bawa korma sama sejadah, nggak bisa juga. Nah kalau puasa bisa kita pura-pura. Puasa gampang pura-puranya. Karena emang nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya, tinggal pasang muka dilemesin kan ya, bibirnya dikeringin gitu. Kalau jalan dimiringin gitu. Ntar kalau ada angin sempoyongin tuh badannya gitu, jatuh. Ntar dibilang kenapa mas lemes amat, ya lagi puasa kan begitu. Jadi gampang pura-pura puasa. Tapi saya yakin 100% ini jemaah yang hadir di sini nggak ada yang pura-pura puasa sepanjang 14 sampai 15 hari ini gitu. Kenapa? Sebab orang yang puasa di dalam hatinya masih punya pikiran, ya orang sih kagak ada yang lihat aneh batalin puasa. Tapi kan Allah tahu. Nah, gitu. Ini Allah lagi ngajarin dengan ibadah puasa nilai kejujuran. Di waktu, kondisi, tempat yang orang tidak ada yang tahu, orang kagak ada yang lihat, bahkan orang terdekat kita. Istri kita kan juga nggak tahu. Dia taunya kita sahur aja bareng waktu subuh. Habis subuh kita berangkat kerja, kita mampir di warteg kan juga dia nggak tahu kan ya. Apalagi warteg sekarang kan banyak yang mendukung tuh kegiatan batal puasa siang-siang kan ya. Dipasangin apa namanya? Dipasangin kain kan ya. Jadi nggak ada yang tahu tuh. Maka kesempatan pura-pura bisa. Tapi mau gak batalin puasa? Orang yang punya iman dia milih. Enggak lah. Ya biar orang kagak ada yang tahu, tapi kan Allah tahu. Allah tahu kalau aneh batalin puasa ini dosa. Kalau dosa susah masuk surganya. Syukur-syukur kalau punya simpanan pahala kan ya. Kalau kagak punya simpanan pahala masuk neraka kagak balik lagi kan repot urusannya gitu. Enggak batalin puasa gitu. Padahal orang kagak ada yang lihat. Kayak tadi sholat zuhur, sholat asar lagi wudhu kan bisa aja tuh. Kita kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali kan bisa. Orang nggak ada yang peduli juga itu. Cuman kita nggak mau batalin puasa. Nah Allah lagi ngajarin ini sifat kejujuran. Yang dari sifat jujur itu timbul perasaan apa yang disebut dengan istilah muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan itu sifatnya orang takwa. Orang takwa tuh punya sifat selalu merasa diawasi oleh Allah. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Banyak pelajaran takwa di Ramadan, di ibadah puasa yang kita juga nggak tahu apa sih pelajarannya gitu. Katanya jadi takwa bagaimana sih caranya jadi takwa? Nah ini pelajaran salah satunya. Gini, jadi orang maksudnya ini Allah ajarin ini yang namanya nilai kejujuran 29 sampai 30 hari supaya keluar Ramadan sifat jujur tuh ke bawah. Ya orang sih gak ada yang lihat, tapi kan Allah tahu. Orang kalau punya sifat muraqabah nih, orang kita semua punya sifat muraqabah. Indonesia ini nunggu Indonesia emas kagak kudu sampai 2045. Besok habis lebaran punya kita Indonesia emas, kan ya? Kalau pejabatnya punya perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah, nggak mau gua nilap duit rakyat, kan begitu? Yang kejadian sekarang kan beda. Turun dari atas sekian, masyarakat cuma dapat tetelannya doang. Ya, mending dapat tetelan, ada yang kuahnya doang udah gak ada rasanya lagi, kan begitu? Iya. Udah kacau. Kan ya? Jadi ini kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah, kalau dia jadi guru ngajar yang benar. Kalau jadi pejabat ngurusin rakyat benar. Jadi pedagang, dia dagang yang jujur. Biar ada orang lagi hype ini apa namanya belanja, kalau kita palsuin orang kagak ada yang tahu, orang kagak ada yang lihat, tapi kan Allah tahu. Jadi mahasiswa juga jadi mahasiswa yang punya integritas. Ini se-Indonesia ini kampus ada ribuan, yakin itu kampus bakal meriksain skripsi sama tesis kita per huruf kan kagak, asal kita jiplak aja begitu. Mesen sama tukang fotokopi pinggir jalan, nah kan gitu kan gitu. Tukang fotokopi kan gitu kerjaan sampingan, bikinin tesis, bikinin skripsi kan ya. Apa dosen tahu? Dosen kerjaannya banyak, kagak bakal capek-capek dia meriksain ini tesis asli apa kagak. Fakultas apalagi sibuk sama administrasi. Tapi kan Allah tahu gitu.
Akhirnya mahasiswa yang lahir dari sifat muraqabah, dia punya penelitian yang valid, itu yang membuat orang ini makin berkualitas keilmuannya. Tapi kalau nggak punya sifat muraqabah, ya begitu. Masuk kampus begitu, 4 tahun beres kuliah, begitu lagi. Nah, orang kerjanya nyontek doang. Itu kayak apa namanya? Kayak balok tuh, balok masuk bengkel, keluar bengkel balok lagi gitu. Padahal balok tuh kalau masuk bengkel tuh jadinya kusen, jadinya pintu, jadinya meja, kan begitu mestinya. Ini ada balok masuk bengkel, keluar balok lagi. Itu kan yang sewot yang gotong kemarin itu. Capek-capek gue gotongin kagak jadi apa gitu ya. Capek-capek gue biayain kagak jadi apa-apa. Dan jujur ini benar kata Nabi Muhammad akan mengantarkanmu kepada nilai, akan mengantarmu kepada kebaikan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kamu harus jadi orang jujur, sebab orang jujur itu akan membawa kamu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu yang bikin kamu masuk surga. Orang takwa dapatnya surga. Tapi jangan dusta. Wa iyyakum wal kadzib, jangan dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Orang dusta itu cuman bikin dia jadi jatuh pada kefajiran. Fujur, fajir. Fajir tuh kemaksiatan paling maksiat itu namanya fajir tuh. Kemaksiatan buruk. Sebab orang kalau udah bohong sekali, dia bakal bohong 2 kali. Kalau nanti di kesempatan ketiga ada, dia bohong lagi. Sebab bohong 1, bohong 2 harus ditutupi. Nanti kesempatan keempat, dia harus bohong lagi. Sebab bohong 1, bohong 2, bohong 3, tidak boleh ada yang tahu. Kelima dia bohong lagi. Maka terus-terusan begitu bakal bohong. Ini yang kata Nabi Muhammad, fa innal fujur yahdi ilan nar. Ini kefajiran inilah yang akan mengantarkanmu kepada neraka. Makanya dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah bilang, man lam yada' qaula zur. Siapa orang yang tidak meninggalkan dusta, lagi puasa masih bohong, masih nipu, masih masih nilep begitu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Allah tidak lagi punya hajat, Allah nggak punya urusan sama dia nahan lapar, nama dia nahan dahaga. Artinya nahan laparnya kagak ada urusan sama Allah. Ya lapar aja, kagak usah minta pahala. Begitu bahasanya gitu. Ya terserah lu udah lapar gitu. Emang kenapa nggak dapat apa-apa? Allah nggak punya urusan lagi. Kenapa? Nah, habis dia bohong. Puasa-puasa masih bohong. Padahal pelajaran puasa kan jujur. Dia bohong. Begitu. Pelajaran puasa kan tidak dusta. Dia dusta. Ah, maka udah. Itu bahasanya orang mau pinter bahasa Inggris tapi ogah belajar grammar. Ya nggak bisa bahasa Inggris, mau dapat pahala puasa tapi bohong. Makanya kata ulama, kata orang tua kita dulu, bohong tuh batalin puasa. Benar emang, bukan batal puasa secara zahir, tapi yang batal adalah pahalanya. Jadi mudah-mudahan ini kita menjadi orang yang bertakwa betul-betul dengan ibadah puasa dan meresapi sekaligus merenungi setiap pelajaran yang Allah berikan di dalam ibadah puasa, salah satunya nilai-nilai kejujuran. Barakallahu li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang telah menyaksikan kajian ini. Semoga kita dapat terus